Racikan Berita 1. Jadi Mas Jarod ada waktu 15-20 menit, monggo. Boleh promosi buku, artinya bukan bukunya dipromosikan, tetapi isi bukunya. Karena saya sudah baca ya, 2 paling enggak, yang ketiga belum. Bukunya itu menceritakan kesaksian sejarah perjalanan Indonesia. Khususnya yang buku terakhir ini, yang buku kedua dan ketiga, menjelang reformasi dan apa yang terjadi dengan reformasi. Nah, Jarod bisa ceritakan itu, dan siapa tahu nanti para hadirin dan hadirat tertarik untuk mencari buku itu. Silakan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebetulnya mengharap ada Pak Mahfud ya. Ya saya tinggal ngegomnya aja. Betul itu. Hanya itu aja. Tadinya rencana saya begitu. Nggak kejadian. Lalu ada yang bicara di ekonomi, politik. Buat saya semua itu nggak ada di Indonesia. Itu di dunia mana saya nggak tahu. Dan untuk Indonesia agak sulit saya menerima beberapa teori dari para ahli-ahli yang ternyata dikalahkan oleh satu gelombang budaya yang luar biasa. Ini saya mulai aja. Saya kebetulan orang yang beraktif lah dalam reformasi ini. Dan setelah saya amati panjang, saya banyak diam. Baru 28 tahun kemudian saya tulis. Memang banyak orang-orang yang bicara aja, banyak sekali. Cuma setelah saya pelajari, saya juga nggak tega mau menyalahkan Prabowo itu ya. Buat saya udah gak ada gunanya gitu. Buat saya pribadi ya. Walaupun kedudukannya sebagai presiden itu saya hargai, tapi what kind of presiden ini jadi permasalahan bagi saya. Begini, kalau paling gampang itu kan menyalahkan si Bowo, terus Jokowi gitu ya, dan seterusnya. Tapi kalau saya perhatikan, jangan-jangan pijakan budaya kita ini yang nggak benar ya. Bahkan saya melihat bahwa budaya bernegara saja itu masih harus dipertanyakan. Kayak begini, kalau saya perhatikan kebetulan yang jadi presiden secara kebetulan teman ya, itu ada kecenderungan bahwa memang rakyat kita itu, dan kita menerima loh ya, UI, UGM, semuanya yang menerima bahwa bagaimana bangunan politik di Indonesia ini mengarahkan rakyat itu tidak lebih hanya sebagai abdi dalam. Jadi nggak ada itu. Kalau demokrasi itu secara apa ya, kita secara delusional bisa aja ya. Ada enggak kan ada. Karena apa? Terakhirnya nanti mungkin 7 juta letas semua gitu ya. Karena apa? Memang diarahkan, kalau kita lihat memang rakyat kita ini dikirim untuk jadi abdi dalam. Itu hanya di kerajaan yang ada. Dan semuanya itu berperilaku seperti itu. Baik menterinya, panglima perang ABRI atau TNI, atau semua ahli-ahlinya yang di Indonesia ini dirancang untuk jadi abdi dalam secara tidak sadar ya. Dan kita menerimanya, termasuk kaum agamawan juga begitu. Jadi tidak bebas juga nih Mbak ya. Jadi memang kiai, tapi kiai abdi dalam gitu ya. Jadi yang mengabdi itu sangat terasa sekali. Bahwasanya kalau orang bicara demokrasi, check and balance itu kan menghayal aja. Karena buat saya di satu kehidupan ya, yang landasannya itu bagaimana rakyatnya itu semua yang ada di depannya itu adalah di dalam, maka yang ada cuma raja gitu. Jadi nggak ada itu namanya republik ataupun apa yang dihayalkan oleh Bung Karno atau diharapkan oleh Bung Karno dan para republik. Itu memang sengaja dihancurkan menurut saya.
sehingga semuanya biasanya lah sudah jadi orang jadi presiden ya, itu pasti dia merasa bahwa negara ini punya dia. Jadi semau-maunya itu kan hanya seorang raja. Dan bagaimana contohnya DPR dari dulu, dari zamannya Orde Baru gitu ya, dibuat sedemikian rupa hanya menjadi kaki tangan kekuasaan. Hal yang sama terjadi juga sekarang ya. Jadi ini pola-pola seperti ini itu kan yang jelasin tidak mungkin jadi begini kalau tidak ada pijakan budaya yang kuat gitu ya. Memang dibuat dirancang sedemikian rupa sehingga hal-hal yang saya katakan tadi rasanya kok nggak terlalu berlebihan ya. Jadi saya agak kurang begitu bersemangat kalau lebih kenapa Prabowo begini, kenapa ekspor begini, kenapa Danantara ada. Gitu. Semua itu dibuat dengan pola pikir budaya seperti itu, bahwa negara ini punya gue, gitu kan. Itu dasar-dasar pikirannya semuanya. Umpamanya juga kayak SBY kan sama semua ya, mereka termasuk Gus Dur juga gitu, sama aja. Jadi saya nanya aja, saya Dewi ya, karena dia raja, dia merasa dirinya gitu, sehingga kata-kata perusahaan demokrasi dalam teks banyak kita lakukan dalam kehidupan nyata sehari-hari bernegara tidak ada, menurut saya. Saya kebetulan pernah satu lingkaran tertentu ya, jadi saya menyaksikan semua itu semua. Jadi tidak ada itu yang namanya, contohnya gini, ada satu partai, DPD-nya sudah rapat sampai jam 3 hari 3 malam. Ketuanya bilang, udah selesai. Sama semua begitu. Sekarang bohong nih, Anda boleh bilang bohong gimana, bodoh kayak apa terserah. Tapi sekarang dia bilang A, semuanya akan bilang A. Saya jamin itu. Baik itu si ini, si itu, bahwa saya sekarang ada raja, bosnya raja ada, itu saya soal ya. Tapi polanya sama, seperti itu. Mereka menganggap bahwa kita ini ada dalam semua, sehingga kalau tidak nurut, ya, sepandai apapun, sehebat apapun, Anda sudah tidak mungkin. Jadi meritokrasi itu kan hayalan saja. Karena yang ada seperti itu. Jadi boleh aja si ibu tahu begitu nggak usah ambil dokter bu ya, tidak perlu. Presiden juga nggak usah pakai macam-macam jadi profesor pak ya. Itu gelar akademi loh ya. Bayangkan kita semua diam. UI juga, UGM pernah sekarang lebih malu lagi, lebih malu kan. Kalau lagi tutup ya. Jadi memang demikianlah adanya. Sehingga kalau kita nanti membahas hal-hal yang sifatnya teknis, ini kan teknis. Kalau substansinya tidak ditutupi, teknis nggak akan menyelesaikan apa-apa. Karena pada akhirnya diputuskan dengan cara, dengan budaya pengelolaan negara seperti itu. Sehingga core of the problem menurut saya ya tadi itu budaya bernegaranya ini yang dibetulkan. Contohnya nih, contoh aja gampangnya. Saya bayangkan, saya kan tukang hayal. Iya. Di 50 tahun kemudian saya udah mati pasti ya. Cucu saya ini pada diskusi sama temannya, ya hebat. Pokoknya kita bicara Pancasila itu dasar kita, dasar negara kita. Yang satunya bilang enggak benar itu pilar, bukan dasar. Sampai hari ini UI itu nggak pernah ngomong, UGM mana ngomong, para kiai mana pernah ngomong, ya kan? Memang sudah dibuat sebagai rupa menjadi abdal. Apa yang diputuskan oleh kerajaan harus ditaati. Sementara menurut saya ini bahaya. Pilar itu pakai kampus apa saja ya pilar, harus berdiri di atas dasar, kan gitu ya. Hal yang sederhana aja. Nah, Undang-Undang Dasar 45 sudah jelas itu Undang-Undang Dasar 2002 masih terus dibilang Undang-Undang 1945 dari mana pasalnya gitu loh. Jadi hal ini kan pengkhianatan intelektual ini
menurut saya berbahaya. Ya memang korupsi sangat berbahaya, tapi the crux of ini intellectual corrupt itu lebih mengerikan saya karena kan melakukan banyak hal. Sehingga menurut saya memang negara ini perlu dibenahi. Pertama kalinya adalah budaya bernegara ini harus benerin. Ya, kalau katanya ada trias politika, sebenarnya ngerti nggak sih itu? Itu ada siapa tuh? Dasko ya. Saya ngomongnya terbuka loh ya, Dasko. Ya, berapa sih pengetahuannya gitu loh. Terus orang-orang yang kebanyakan tuh di SMA men itu yang di DPR, ya, merubah undang-undang sedemikian rupa yang mengikat kita selamanya, gitu ya. Dan itu diiyakan karena apa? Karena dia pola tadi. Kayak sabdo raja itu udah diikuti. Nah, rajanya diinstitusikan dalam DPR, terus menteri ini, menteri itu. Tapi pada dasarnya mereka itu abdi dalam semuanya. Dan hal ini yang perlu saya utarakan. Makanya dalam merumuskan Marhaenisme saya beda sama yang punya partai sekalipun gitu ya. Mereka kan kalau Marhaenisme mesti sampai saya nggak yakin di Budi sini ada yang tahu Marhaenisme apa. Saya nggak yakin. Saya berani katakan saya nggak yakin karena saya di sini. Udah itu debat sama saya gitu ya. Karena apa? Begitu saya pernah 3 minggu ya dengan kata para tokoh tuh, para tokoh nasionalis termasuk Pak Charles Anda, 3 minggu saya tahu apa kesimpulannya. Marhaenisme adalah apa-apa yang dikatakan, dipidatokan, dituliskan, dicontohkan oleh Bung Karno sebagai filsuf, sebagai politisi, sebagai budayawan, dan sebagai negarawan. Itulah Marhaenisme. Terus gimana itu? Gimana caranya? Makanya kan kalau kita lihat yang katanya Marhaenisme intinya gimana, itu harusnya ada dong penjelasannya. Makanya dalam kesempatan ini saya ingin sekali gitu ya untuk menawarkan hal ini. Mungkin aja di sini ada yang ahlinya, saya senang berdebat kalau ya. Buat saya nggak berani melakukan apa ya per definisi. Saya tidak akan lakukan itu. Tapi saya berani pastikan yang saya katakan adalah intisari dari Marhaenisme. Setelah saya baca itu dari mulai Indonesia Membuka sampai Nawaksara, ternyata Bung Karno itu sederhana sekali menurut saya. Nggak macam-macam, kecuali kalau dibaca macam kan yang kelihatan rambutnya putih itu sok paling tahu kan begitu ya. Karena banyak nggak tahu juga. Mentang-mentang pakai baju merah terus pakai kepala banteng, tahunya nggak tahu juga gitu loh. Itu saya jamin. Bahkan saya kok punya kecenderungan mengatakan bahwa pimpinan-pimpinannya pun mungkin nggak tahu. Makanya kita jadi semrawut begini. Kalau saya mau merumuskan, bukan merumuskan ya, intisari dan Marhaenisme itu hanya 3 saya. Bukan pengajaran apa itu kemerdekaan. Merdeka dan memerdekakan, hanya itu aja. Itu mau dipakai sama HMI, GMNI, bahkan siapapun lah ya, PKS, silakan aja. Karena definisi, bukan definisi atau intisarinya. Begitu dalam perjalanan negara juga intisarinya apa? Mungkin nanti Pak Reni bisa ngomong soal apa ekonomi ya. Berbagai teori silakan, tapi satu saja itu tidak akan berlaku. Kalau bohong pidatonya ini, kita harus ke Serang, bahwasanya di jalan ke Jogja nggak masalah. Yang penting dia ada pidato ke Serang gitu. Dan ini hal seperti ini harus dipahami. Sehingga menurut saya kenapa saya selalu mengatakan bahwa bisa merindukan kebangkitan civil society itu hanya bisa dilakukan orang merdeka. Kalau tidak merdeka jiwa kita, contohnya, wah kalau masalah ngomong berani, bukan berani, siapa yang paling penakut ya. Tapi karena saya yakin apa yang saya bicarakan itu adalah hal yang saya yakin benar, yang saya katakan saja.
Oleh karenanya dalam kesempatan ini saya hanya bisa mengatakan satu aja, yang saya ingin merindukan dari kebangkitan civil society. Kan kita ini dididik sebagai abdi dalam dan penikmat. Dua itu yang paling mendasar. Jadi kayak gini kita diskusi, kita ngomong saya menikmati, nikmat dengerinnya gitu ya. Pertanyaan kan what's next itu kan lebih penting ya. Kita mau ngapain setelah ngomong ini gitu. Nah, tidak mungkin civil society harus bangkit kalau kita menjadi bangsa penikmat gitu ya. Dan masih punya mental dan saya hargai Prabowo sebagai presiden, saya hargai pasti loh. Karena dia sebagai orang yang diberi kepercayaan rakyat. Dan bukan berarti dia itu segalanya gitu loh ya. Nah ini dibuat sedemikian rupa sehingga Prabowo itu segalanya. Bahkan ngitungnya salah ya. Berapa sih berapa? Sengaja. Itu semua tepuk tangan. Dan UGM ke UI saya udah kangen sama ada dan marah ya. Itu Universitas Indonesia itu saya nggak ada di intellectual institution yang mewakili secara benar dan baik gitu ya. Bahwasanya dinyatakan demikian secara historis iya, tapi secara fungsi saya sudah mati menurut saya. Kenapa mati? Karena tadi budaya dasarnya tadi ya. Ya ready to become abdi dalam. The biggest obedience gitu ya. Jadi obedience semua. Nah ini yang sebetulnya harus kita berikan bersama. Jadi sebelum membebaskan Indonesia, kan katanya kita kumpul di sini membebaskan Indonesia ya. Pertanyaan catatan satu aja gitu. Anda sendiri merdeka belum? Kalau bohong kemana-mana nanti dibahas, ya saya sih ya silakan. Buat saya ngomong waktu membahas apa yang dikatakan polusinya NPB segala, nggak ada gunanya. Kenapa? Sekali dia katakan begitu, it will remain. Karena itu sabda raja, bukan sabda presiden. Kalau presiden bisa kita betulin lewat DPR, MPR segala macam. Tapi karena raja kan ada yang bisa begitu. Nah itulah pengantarnya itu masuk ada. Jadi saya tidak akan bicara soal teknis ya, soal teknis ini, karena saya ikut sangat terlibat di reformasi ya. Daripada Amin Rais, ada Gus Dur, ada Mega, pasti ada saya. Jadi saya tahu persis apa tuh yang empat orang bicarakan. Substansi apa yang mau dikerjakan itu dan semua meleset. Siapa yang melesetkan? Yang mereka juga gitu loh. Karena sudah tadi sudah ada kesepakatan data semua. Itu yang rusak semuanya. Jadi sebagai penutup, tolonglah kita sama-sama duduk di sini. Mudah-mudahan ya, think yourself dari budaya itu. Mereka kan tidak ada dulu, baru kita mereka Indonesia. Saya yakin bisa dan harus yakin bahwa kita bisa selama kita mampu di dalam mereka. Racikan Berita 1